Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading, seperti biasa. Mystery reading itu adalah kita lihat apa kartu dan semesta berbicara atau dari kartu yang berjatuhan. Aku hanya perantara yang menyampaikan. Oke. Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sorry, mungkin hari ini aku bacanya agak telat, agak kemalaman. Tadi aku jalan-jalan dulu sama anak-anak. Oke, kita cek dulu energi kalian sambil aku mengucapkan berkata-kata. Mengucapkan banyak kata. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah senior, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Sambil disclaimer lagi, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, bisa juga terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Seperti biasa ya, readingan aku pasti selalu tentang kamu dan dia. Siapapun yang berdealing dengan kalian, siapapun yang ketarik energinya, siapapun yang ada di dalam pikiran kalian. Energi kalian bagus, biru semua warnanya ya. Bottom of the deck di sini ada King of Fire. Kemudian di sini ada Hermit ya. Konektor antara kamu sama dia. Di sini ada yang sudah menarik diri nih, ada yang sudah menutup pintu atau mengunci pintu. Nggak tahu pintu hatinya atau pintu apa secara rapat-rapat. King of Fire juga menggambarkan tentang kalian berdealing sama seseorang yang mungkin berpenampilan menarik, seseorang yang punya karakteristik yang karismatik ya, atau memang orangnya juga suka tebar pesona. Ada hati yang selalu dibagi-bagi biar adil, merata, sejahtera. Oke, energi dia di sini ada Egg of Earth ya. Di sini lagi kerja keras ya. Aku lihat lagi banyak upaya-upaya yang sedang dia lakukan supaya hidupnya berkah, keberlimpahan dan uangnya meningkat. Jadi lagi kerja keras terkait dengan masalah finansial. Kerjaannya lagi numpuk sepertinya, atau katakanlah kalau yang mungkin lagi nganggur, lagi cari-cari kerja, cari-cari tambahan, bisa jadi ya. Kemudian di sini ada Ten of Earth ya. Lagi-lagi tentang cuan. Lagi banyak berfokus pada cuan, ya, lagi mengejar keinginan-keinginan atau apa yang menjadi cita-cita dia. Sorry, terlepas bersin, nggak bisa tertahankan. Kemudian ada Message of Earth. Wah, ini kartunya koin semua dia, ya. Artinya di sini Message of Earth ya, lagi
apa ya, lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan, tapi gimana caranya pertemuan itu menghasilkan sesuatu. Jadi bukan pertemuan-pertemuan yang nggak penting atau pertemuan cuman ya ngumpul-ngumpul nggak keruan tuh, nggak gitu. Jadi dia nih lagi benar-benar harus deadline, harus punya ini, punya itu, atau jangan-jangan udah menuju akhir bulan banyak tagihan-tagihan atau apapun juga ya. Energi kalian di sini ada Five of Water, ada energi kehilangan, kecewa, merasa hampa sendiri ya. Kalian punya biru semua, dia punya merah semua. Kalian tentang perasaan, dia tentang kemelekatan terkait dengan apa ya, keuangan, Pentacle ya. Kemudian ada Four of Pentacle, Four of Water, jadinya kesalah sebut. Lagi di situasi tidak ingin memilih kalau aku lihat ya. Kamu lagi getol banget dengan opini kamu, dengan pendapat kamu. Jadi kalaupun misalnya kamu lagi sedih, lagi kecewa, ada yang kasih masukan, ntar dulu. Anda siapa mau kasih masukan-masukan sembarangan? Termasuk mami kali ya. Ya, jadi kayak lagi nggak ingin memilih apa-apa, lagi pingin sendiri dulu atau diam sejenak lah, atau bukan nggak mau milih atau bukan nggak mau melakukan sesuatu, tapi kayak ntar dulu deh, kayaknya aku lagi butuh space nih, seperti itu ya. Kemudian ada Message of Water di sini ya, lagi menunggu seseorang. Jadi sebelum melakukan sesuatu tadi kayaknya kalian menunggu kepastian dulu, kejelasan dulu, validasi dulu. Jadi makanya di sini nggak heran kalau tidak mau melakukan apapun yang berkaitan dengan seseorang yang di sono. Ya. Jadi kayak misalnya pun kamu ingin melakukan sesuatu, ntar dulu deh, kan aku lagi butuh space nih, lagi kasih jarak, lagi kasih jedah. Siapa tahu nanti takutnya kalau aku lagi tiba-tiba move on, ketemu orang baru, nongol tuh si Bagong gitu kan, bingung juga lagi gimana nih. Perasaan belum lepas sepenuhnya sama orang baru mau memulai, nanti kacau lagi gitu. Jadi kalian kayak udah deh, diam dulu. Oke, kita lihat situasi kalian di sini. Ada orphan. Nih salah satu antara kamu ada yang yatim piatu atau yatim aja atau piatu aja, atau memang hidupnya selama ini sendiri, feeling lonely, kehampaan ya. Tapi kalau untuk hubungan kalian berdua ini antara ada dan tiada. Walaupun ada hubungan tapi kayak nggak ada ya, kayak kamu ditinggal aja sendiri, atau kamu kayak merasa sepi aja, kayak kamu ngerasa bahwa nggak ada visi misinya dalam hubungan ini itu. Tapi nggak bisa lepas tuh, ngelilit terus, muter-muter kelilit lagi, padahal udah minta pertolongan, minta bantuan, udah nggak kuat sebenarnya, tapi nggak tahu kan, bingung kok nggak bisa ngelepasin lilitan ini. Karena apa? Masih meletakkan satu bunga berwarna ini, yaitu tentang kenangan, memori, hal yang indah-indahnya saja, ya. Kemudian di sini ada the eternal child ya. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang bisa dikatakan childish, immature, atau kayak kalian lagi ngomong bocah gitu ya, atau jiwanya terlalu kekanak-kanakan, nggak dewasa, walaupun mungkin skala usia dia udah dewasa harusnya, ya. Jangan heran sayang, banyak orang seperti itu. Semakin tinggi usia kita kembali lagi ke akil balik kayak anak-anak. Butuh dimanja, butuh disayang. Kemudian di sini ada the seed ya, salah tanam. Salah bercocok tanam, enggak gitu. Salah dalam menempatkan perasaan, atau kayak ibarat filosofinya gini, kalian udah tahu tuh tanah gersang, tanah kerikil, nggak ada sumber airnya, nggak ada resapan ini resapan itunya, tapi kalian paksa untuk nanam benih di situ, ya nggak tumbuh. Kalaupun tumbuh sebentar, ujung-ujungnya rusak lagi. Itu jadi di sini ada salah satu kayak salah menempatkan sesuatu. Ya, entah ini menempatkan perasaan, menempatkan harapan, menempatkan impian-impian terkait dengan hubungan kalian. Akhirnya kan muter-muter aja circle-nya di situ. Kayak kamu berada di satu lingkaran setan yang gak bisa keluar, gak tahu jalan keluarnya gimana. Karena kadang-kadang masih mendenial, atau kayak masih masih penuh dengan tanda tanya. Ya, apakah sebenarnya dia ini hadir memang untuk memberikan pencobaan kepada kamu, ataukah dia memang hadir untuk begini, untuk begitu? Banyak pertanyaan yang masih
ada di dalam pikiran kamu, ya. Kemudian di sini ada The Village, ya. Ini juga lagi-lagi nih hubungannya penuh dengan hambatan, hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang disembunyikan, tertutup oleh banyak akses. Batasan-batasan pun dilakukan. Misalnya, kalau yang third party sudahlah ya, nggak heran, pasti banyak larangan, ketemu ngumpet-ngumpet, diam-diam, kucing-kucingan. Even kalau yang sama-sama single sekalipun di sini, seperti kayak udah jauh hubungan berjalan, tapi kok kayak nggak dikenalkan sama keluarganya, atau nggak dikenalin sama teman-temannya, atau kayak nggak ada pendekatan-pendekatan yang mengarah bahwa hubungan ini nih bakal ada titik ujungnya, ada komitmennya, atau ada long termnya. Jadi kayak kamu nggak tahu aja dia ini siapa sih sebenarnya gitu, ya. Kemudian di sini ada The Flame, hubungan yang berapi-api, hubungan yang terparti lagi, hubungan yang bisa dikatakan apa ya, berapi-api tapi sama sih, terkurung. Jadi berapi-api tapi terkurung dalam satu zona yang sebenarnya tidak nyaman. Kayak kamu ngerasa sewaktu-waktu nih kalau lilin itu kan nggak bertahan lama. Kalau tiba-tiba padam gimana? Ada kesadaran-kesadaran terkait koneksi kamu sama dia. Tapi kayak kamu mencoba memberikan apa ya, sebaik mungkin, selayak mungkin yang bisa kamu berikan kepada dia, ya. Ibarat lilin itu kan menerangi banyak hal, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri sampai habis. Dan kau lilin-lilin kecil. Sebentar ya, kartunya tadi ada yang jatuh. Oke. Bottom of the deck, konektor kalian di sini ada the stone, ya, ada batasan, ada tembok, ada pagar, atau ini juga kalian yang berdealing sama seseorang yang hatinya keras kayak batu, kepala batu. Ya, ini tentang perbedaan, ya, entah ini perbedaan sudut pandang, perbedaan agama, perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi kayak gimana nih mau disatuin? Yang satu segitiga, kotak, bulat. Jadi nggak pernah bisa klop apapun. Apa ya? Opini mungkin, pendapat mungkin, pemikiran mungkin gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Ada gempa lagi nih mas. Kemarin tuh Bali gempa subuh, tapi aku gak sadar, aku baru tidur. Aku digedor-gedor sama dua tetanggaku. Karena tetanggaku cuma dua di sini, kita di ujung banget ke hutan. Takut kenapa-napa, katanya gede, tapi aku ya nggak tahu, tidurnya tidur badok. Gak sadar. Oke, di sini ada The Sun. Duh, kartunya nggak ramah lingkungan. Tunggu aku cari kertas dulu. Aku lupa, mestinya aku spidolin ini. Gak ramah lingkungan, nanti kena restriction ay. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Tower, ambiar sudah. Kemudian di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Emperor, Aries. Gak enak kartunya. Gak enak, jangan dimakan nih. Oke, ini hubungannya kalau aku lihat ada beberapa, ada faktor anak lagi kuat ya di sini. Apakah memang mempengaruhi anak antara kamu dengan dia? Katakanlah kalau yang sama-sama single parent, mungkin ada masalah izin restu dari anak, bisa jadi. Atau jika kalian memang pernah berumah tangga atau saat ini berumah tangga, mungkin masalah kalian masih ada sangkut paut dengan yang namanya nafkah anak atau apapun yang berkaitan dengan anak. Sisanya kalau tentang karakter dia, yaitu tadi, kalian berdealing sama seseorang yang masih
childish atau kekanak-kanakan. Tapi dengan desan ini kalau yang aku lihat hubungan kalian sebenarnya berapi-api, hangat, penuh kehangatan. Dia tuh mengisi hari-hari kamu. Dia tuh ada gimana nyebutnya? Ada aja kayak kamu ngerasa bahwa dia ini beda, nah gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa mungkin kamu sudah beberapa kali pacaran, udah beberapa kali ketemu lawan jenis yang pernah singgah dalam kehidupan kamu, tapi kamu ngerasakan ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang beda nih dengan orang ini, seperti itu ya. Makanya di sini mungkin hubungan ini nggak aku bilang semuanya singkat sih, tapi memang di sini kayak 50-50 ya. Ada yang hubungannya singkat ya, bahkan ada yang one night stand doang tapi sudah baperan. Ada juga yang hubungannya sudah lama tapi nggak lepas-lepas kemelekatan tersebut. Bahkan ada yang benar-benar masih dalam situasi entah ini menunggu sendiri, menunggu dia kah, atau memang nggak kepengen move on, atau bukan nggak kepengen move on ya, kayak trauma lah, nggak ingin menjalin hubungan lagi juga ada. Tapi ada juga sih di sini kalau aku lihat apapun yang sudah dia lakukan ini membuat satu impact besar dalam diri kamu, kayak jadi overthinking, jadi stres, depresi ya, atau apapun yang membuat kamu akhirnya menarik diri dari misalnya dari pertemanan, dari lingkungan kamu. Ya mungkin kalaupun berteman ya seadanya aja, ketawa di depan teman-teman tapi pikiran kamu kemana-mana. Itu banyak kecurigaan yang kamu rasakan terkait hubungan kamu sama dia. Ini terkurung, artinya mungkin ya memang tadi hubungan yang batas waktunya semuanya dia yang atur atau dia yang kontrol. Kalau kamu yang ngajak, yuk ketemuan yuk kesini yuk ke situ yuk, dia nggak bakal mau, atau mungkin sulit, banyak alasan begini begitu. Tapi kalau begitu dia yang punya ide, dia yang memang pingin ngajak atau merencanakan, ya kamu harus ikut, harus nurut gitu. Ya, udah tawar hubungannya banyak yang sudah berakhir. Ya jelas lah kalau hubungannya nggak berakhir, aku yakin kalian nggak akan nonton tarot. Semua orang yang lagi falling in love, yang lagi cinta-cintaan, lagi mesra-mesranya, boro-boro mau nonton tarot. Nonton tarot itu kalau udah patah hati semua baru larinya ke tarot, ya nggak? Ya, ini hubungan udah pada berakhir semua, ambiar, ya. Kebakar emosi, kebakar cemburu, kebakar apapun yang perlu kalian bakar. Ya, jangan orang yang kalian bakar, perasaan-perasaan itu semuanya ya. Ini ada yang menjaga jodoh orang nih kalau aku lihat. Pacarannya lama sama kamu, nggak taunya ya mahkotanya, cincinnya semua jatuhnya ke orang lain. Jadi kayak ya apa sih, kayak kamu tuh sangat dimanfaatin sama dia. Sebenarnya nggak apa-apa sih dimanfaatin ya, karena selayak-layaknya manusia hidup itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kalau kalian dimanfaatin dia itu berarti kalian semua bermanfaat buat satu kehidupan yang layak, walaupun itu menyakitkan ya. Ini ada Ten of One, hubungannya penuh dengan beban, hubungannya penuh dengan hal-hal yang memberatkan diri kamu secara sepihak. Jadi kayak nggak gotong royong hubungannya ya, atau nggak ada apa sih, teamworknya tuh nggak ada. Namanya orang berpasangan itu kan minimal itu kayak teamwork. Misalnya kamu melakukan ini, dia melakukan ini, atau minimal seimbang lah. Ini tapi sepertinya kayaknya kamu aja yang terus banyak melakukan sesuatu untuk menunjukkan effort kamu, untuk menunjukkan bahwa betapa kamu itu berarti di mata dia. Ini loh yang aku berikan. Itu banyak validasi yang kamu perlihatkan kepada dia supaya dia tuh jelas, sini melotot mata lo, lihat nih apa yang udah gue lakukan. Harusnya kamu memberikan effort balik itu, tapi nyatanya mungkin tidak seperti itu ya. Ini banyak yang berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan apa ya, menurut aku sih levelnya di bawah rata-rata dari kamu ya. Karena apa? Nggak tahu dari entah ini mengejar pencapaian, target, value, atau kekuasaan, atau apapun lah posisi-posisi supaya dia berada di atas atau dia berada di situasi yang sukses seperti itu. Bahkan nggak segan-segan menjadikan kamu itu adalah batu loncatan. Batu loncatan adalah ya nggak tahu, tergantung kalian masing-masing. Apakah batu loncatan ini sama kalian nanti dapat networking ya, atau sama kalian nanti tiba-tiba ketemu lagi mungkin dengan orang yang lebih di atas kalian. Pokoknya dia hanya kayak menjadikan kamu itu sebagai satu situasi numpang lewat doang atau numpang neduh aja. Itu sih yang terlihat ya. Ini banyak juga yang hubungannya kalau yang aku lihat ya sudahlah. Ya sudahlah. Hubungan yang kayak
hanya berdasarkan dengan fun belaka atau sexual chemistry aja. Itu ya. Jadi hanya untuk bersenang-senang. Ada beberapa, nggak banyak, paling cuman sekitar nggak nyampe 10% yang nonton. Ada yang temen makan temen nih, ada yang menikung, tajam tikungannya. Oke, kemudian di sini ada King of Cup. Tapi kenapa kok dia masih sayang sama kalian? Walaupun sudah nggak bersama, tapi masih ada harapan, ada perasaan, ya. King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. No. Aku sengaja nggak panjang-panjangin kisah tentang yang pahit ya. Nanti kalau nggak, nanti kalian takutnya makin sedih lagi, galau lagi. Ini banyak yang bisa dibaca, tapi poin-poinnya aja. Kemudian ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi susah dia, ay. Lagi nggak tenang dia, ay. Lagi nggak nyaman dia, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, makannya nggak enak, nasi padang terus atau nasi bungkus terus. Kemudian di sini ada Strength. Tadi ini apa kok jadi lupa? Virgo, Taurus, Capricorn ya. Dan di sini ada Leo ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kasian sih kalau aku lihat saat ini. Walaupun mungkin kalian ngerasa, dia orang kaya loh Mi, dia banyak uang loh Mi. Mungkin dia kayaknya susah. Ingat ai semua, kesusahan seseorang itu bukan dihitung dari kapasitas uang yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki. Kaya kalau kredit semua juga buat apa? Kaya kalau utang banknya juga banyak buat apa? Ibaratnya kan kayak gitu, ya enggak? Ketenangan batin, hati, jiwa itu adalah yang prioritas nomor 1. Ya, so far di sini kalau aku lihat ini orang lagi ada masalah besar dalam kehidupannya. Ada beberapa yang mungkin ada tersangkut dengan masalah hukum juga. Ya, mungkin ada utang piutang yang harus dilunasin tapi belum settle, seperti itu. Kita lihat dulu bottom of the deck, energi kalian ada Queen of Cups, santai, menikmati hidup, ya, gitu dong. Ada situasi sebenarnya masih ada harapan dalam diri kalian, terlepas apakah nanti kembalinya dia juga atau reunian lagi antara kamu sama dia tidaknya, atau seperti apapun, bukan berarti kamu tidak maju. Jadi kayak tadi, ada batas waktu yang sedang kamu lakukan, tapi kamu ada niat dan ada tujuan untuk move on. Bukan berarti move on kamu akan melupakan dia, enggak. Dia tetap ada di relung hati kamu, tapi dalam artian ya kamu akan melanjutkan kehidupan berbahagia dengan diri kamu sendiri. Ini energi kalian besar sekali di situ ya. Udah kayak di posisi bodat. Bodoh amat. Oke, kita lihat ya energi di sini. Lagi ada dalam situasi kayak entah ini dia mengenang, ya entah dia ini sedih, atau dia lagi memang seperti hidupnya ini kayak lagi ada ketidaktenangan, ada rasa was-was, ya. Ombak itu adalah simbol ketidaktenangan dalam diri seseorang. Ada rasa was-was, cemas, atau apapun juga. Flashback lagi melihat ke situasi masa lalu. Flashback lagi melihat kepada keindahan-keindahan atau kenyamanan-kenyamanan, atau segala sesuatu yang bisa dikatakan yang sudah atau pernah dia nikmati ketika bersama kamu. Ini menjadi bahan pemikiran dia lagi. Jadi kayak ada rasa nyesek di dalam dada dia, di dalam hati dia. Bahkan ini membuat dia sepertinya nyesel terhadap sesuatu hal. Ini kalian punya kartu pasangan nih. King and Queen of Cup keluar dua-dua, tapi pada posisinya masing-masing, ya. Kayak kamu udah gak mau berbagi lagi sama dia. Biasanya kan mungkin kamu nyuapin dia, memberikan dia apapun yang bisa kamu berikan. Dia hanya menadah, menerima. Tapi kali ini sepertinya energi kalian udah getol banget. Ngapain ngasih dia? Biarin aja dia minum tuh air laut asin. Aku punya sesuatu yang mending aku nikmatin sendiri gitu. Ya. Gitu ay. Jadi di sini kalau aku lihat sih ada gerakan nih yang ingin dia lakukan, ya. Six of Wands. Ada keinginan untuk maju, bergerak maju. Ada situasi di mana kayak mencoba membuka peluang, mencoba untuk berdamai, atau mencoba melakukan pendekatan lagi terhadap diri kamu. Kenapa bisa begitu? Karena di sini yang aku lihat ya dengan Four of Pentacles ini terlihat banget ya. Ada penyesalan, ada kesusahan yang dia rasakan. Kurasa penyesalan tadi, kesedihan tadi ya tadi.
udah bagus-bagus sama kamu, udah terurus, terawat, ya, udah di-maintain dengan baik, tapi dia mengabaikan kamu. Entah ini untuk perselingkuhannya, entah ini untuk ambisinya, atau apapun yang dia kejar di luar sana. Seperti dia ngerasa bahwa nggak ada kamu tuh dia bisa dapetin banyak hal gitu. Tapi nyatanya mungkin dia udah kehilangan taringnya nih. Ya, sebagai singa udah nggak memiliki kepercayaan diri lagi, udah nggak punya tenaga lagi atau power lagi. Kurus tuh singanya, lihat. Ya, ini lagi susah banget dia sih, lagi apa ya, lagi bisa jadi kesusahan uang ya, atau kesusahan dalam kehidupan dia apapun juga. Karena sini nih, lihat ada 7 of Wands, lagi kerja keras, lagi banting tulang, atau memang benar-benar hidup itu perjuangan banget deh buat dia ya. Nah, kita kembalikan kepada enak zamanku toh. Jadi di sini kalau aku lihat ada penyesalan besar yang terjadi dalam diri dia setelah meninggalkan kamu. Karena apa? Karena ekspektasi-ekspektasi dalam pikiran dia ambiar. Karena ekspektasi-ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan harapan dia. Bahkan di sini mungkin hidupnya sekarang lagi kelilit utang. Apalagi kalau yang kemarin-kemarin sering kalian kasih sesuatu, nafkah mungkin, tunjangan mungkin, lama-lama ditunjang juga dia, ya kan? Seperti itu, akhirnya dia nggak dapetin apa-apa. Katakanlah kalaupun dia ngerasa sok hebat, sok kaya, sok ganteng, cantik, atau sok lainnya, mungkin justru sebaliknya, seseorang yang bersama dia di sana mengharapkan dia yang menjadi sumbangsih buat seseorang tersebut. Ya nggak mampu lah, kurus kering lah dia akhirnya, ya kan? Tuh, tinggal tulang berbalut kentut, salah kulit gitu ya. Jadi kayak ini orang menyesal banget setelah meninggalkan kamu. Nyesalnya setelah ninggalin ya, waktu ninggalin gak nyesal dia, enteng banget sih ya. Karena apa? Waktu ninggalin kamu posisinya di emperor ini nih ya. Gue hebat, aku bisa dapetin kamu, patah 1 tumbuh 1000, patah 1 tumbuh 1.000.000. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Tapi nyatanya gak bisa ya. Hidup itu tidak semudah dan tidak segampang skenarionya dia. Apalagi kalau dia yang pria-pria nih, karena nih banyak nih energi perbedaan usia. Kalian-kalian yang nonton banyak single mother di sini ya. Single fathernya dikit. Sisanya banyak yang lebih single ya. Ada third party, cinta berkotak-kotak komplit. Nah, yang single mother ini mau kondo ya. Mau kondo. Gimana di sana coba, di luar sana? Emangnya bisa dapat kayak kamu lagi? Nggak bisa ya. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kemarin dia ketemu sama kamu, kamu adalah orang yang royal, orang yang loyal ya. Belum tentu dia menemukan orang yang sebanding sama kamu. Dan momentum untuk ketemu lagi orang-orang seperti kamu itu bukan hal yang mudah zaman saiki ya. Itu. Kalau dia yang feminin, wanita udah lah ya, nggak usah heran ya. Kadang-kadang kan wanita gitu tuh, pasti pengennya ya pria yang memberikan gitu. Tapi harusnya juga jangan terlalu morotin, jangan terlalu sampai bahkan mengambil yang bukan menjadi haknya. Oke, kita lihat ya, temanya tadi kasihkan ngobrol kita. Temanya adalah dia mulai merasakan penyesalan ya, atau dia merasa menyesal setelah meninggalkan kamu ya. Ada penyesalan besar gitu. Oke, kita lihat ya alasannya kenapa sih menyesal. Karena sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada The World. Terus di sini ada Knight of Wands, King of Wands. Iya Kak doang, kalau Knight of Wands KN. Kadang-kadang aku masih agak ini kalau dengan kode. King of Wands. Alasan dia mulai merasakan adanya penyesalan yang besar setelah meninggalkan kamu. Alasannya apa? Ada Three of College. Salah persepsi. Salah apa ya, susah nyangkut di tenggorokan.
salah berekspektasi. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle atau Queen of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kenapa dia mulai merasakan adanya penyesalan yang besar terhadap diri kamu? Karena di sini, ya, dia harus berjuang melakukan sesuatu dengan sendiri. Banyak hal yang harus dia perjuangkan, gak ada yang bantu, gak ada yang nolong, ya. Ditambah lagi, jika dia menjalin satu hubungan di luar sana, sepertinya selalu terjadi pertengkaran. Ya, mungkin dia dituntut begini, dia dituntut begitu, dan mungkin ada ketidakmampuan yang dia rasakan, dia hadapin dalam koneksi dia di luar sana. Kemudian dengan The World, ya, kenapa dia menyesal juga? Karena dia ngerasa juga sih, mungkin kemarin sebenarnya belum benar-benar ingin melepaskan kamu. Katakanlah kesalahan, kesilapan, tanpa sengaja ataupun sengaja, sebenarnya mungkin kayak dia yang melakukan yang namanya uji ombak. Ya udah deh, ditinggalin aja dulu. Mungkin nanti juga kalau balik lagi bakal diterima, nanti balik lagi juga bakal luluh lagi. Tapi nyatanya kalau aku lihat beberapa di antara kalian nggak semudah itu menerima dia lagi. Bahkan kalaupun ada yang sudah on off di sini hubungannya, menerima dia kembali pun, tapi kalian bantai dulu, ceramah dulu, ya, habis direpetin dulu sepanjang jalan kenangan, ya, semuanya diungkit, dibahas, akhirnya dia jelak lagi, jenuh lagi, bosan lagi. Akhirnya disitulah muncul kayaknya emosi sesaat dalam diri dia untuk udah deh tinggalin aja, kayaknya memang gak berhasil nih hubungan ini. Tapi ketika jauh dari kamu, dia ngerasa memang circle-nya belum putus. Ya, dia kayak masih ngerasa ada aja ingatan-ingatan tentang memori, tentang apapun kebawa lagi sama dia. Apalagi ketika dia mengalami sesuatu hubungan yang tidak nyaman tadi, maka dia langsung membandingkan, oh kemarin sama dia aku lebih nyaman, aku lebih diperhatikan, lebih begini, lebih begitu. Itu, ya, King of Wands masih terjadi dalam diri dia. Ya, nyesalnya apa? Bahkan di sini mungkin kalau kalian nggak tahu, ya, kalian sadar atau tidak sadar, atau kalian tahu atau tidak tahunya, setelah dia bubaran atau ninggalin kalian, dia udah menjalin satu hubungan, itu sudah lepas. Bisa jadi dia menjalin hubungan lagi tapi masih gagal lagi, muter-muter. Kayak menjalani hubungan yang kemanapun nggak ada hasilnya. Karena apa? Ya dia terlalu banyak berharap. Dia terlalu banyak atau besar ekspektasinya dalam menjalin satu hubungan. Mau 100 orang hadir juga bakal gitu-gitu aja. Itu karakter, ya. Itu. Even di sini kita kembali ke titik di mana ini penyesalannya terhadap diri kamu. Kenapa? Dia baru sadar lagi. Ternyata dia masih memiliki ketertarikan yang besar terhadap diri kamu. Ada gairah yang besar terhadap diri kamu. Ya, mungkin pun kalau perkara gairah mungkin ada perbandingan juga yang dia lakukan. Jangan-jangan yang di sana tidak sehebat kamu, misalnya kan, tidak selihai kamu, misalnya. Itu, ya, penyesal sudah menghadirkan situasi third party. Padahal mungkin third party-nya justru mengabaikan dia atau memperbudak dia atau sesuka hati semena-mena terhadap diri dia. Capek kan, capek lah, kurus kering badannya. Kalaupun gemuk, ya, tapi pikirannya. Ada orang yang nggak bisa kurus walaupun stres. Contohnya aku kalau stres tetap aja gemuk, nggak bisa kurus. Nggak makan puasa tetap aja gemuk gitu. Oke, ini kemudian ada Queen of Coin, ya, tuh masih pengen dipeluk sama kamu. Masih pengen dirangkul sama kamu, nyesal kalau kamu tuh memang adalah seseorang yang dia rasakan tulus memberikan apapun yang pernah kamu berikan kepada dia, baik itu kasih sayang, baik itu materi, ataupun motivasi-motivasi lainnya terhadap diri dia. Nyesel lah, masa kagak. Oke, kita cek perasaan dia ke kamu, ya. Ada tindakan juga nggak kira-kira nih? Karena di sini kuat nih, ini mau datang King of Cup juga, dia masih sayang, masih nggak masih sayang sih, masih ada perasaan, masih ada ketertarikan, tapi dia lagi mencoba memunculkan kembali sayang itu dengan menarik memori-memori indah sama kalian. Ya, jadi kayak lagi ngatur strategi juga sih kalau aku lihat. Ya, di sini ada Eight of Swords, perasaannya ke kalian masih terbelenggu tuh. Benang merahnya masih ada, ay. Kita kemarin reading benang merah kan, tuh, ya. Jadi masih terbelenggu, perasaannya masih ada ke kalian kuat. Dan dia juga merasakan bahwa memang masih ada benang merah, masih ada ikatan batin antara kamu dengan dia. Gemini, Libra, Aquarius.
Perasaannya ke kalian saat ini seperti apa? Kalian kemarin banyak yang nanya, ini kok nggak pernah reading tentang perasaan dia lagi? Karena hampir setiap readingan pasti aku ada nyebutin tentang perasaan. Tapi kalau mau ya besok aku spesifikasi ya tentang perasaan. Ini ada lagi nih Leo ya, fortitude atau strength ya. Perasaannya ke kalian tuh ingin berdampingan lagi, ingin meluluhkan hati kalian lagi, pengen selaras lagi, pengen punya power lagi bersama kalian, pengen punya kepercayaan diri lagi terhadap hubungannya bersama kalian. Kemudian di sini ada the sun, lala, ada the sun lagi. Perasaannya ke kalian ya masih merasakan adanya kehangatan, bahkan ingin dihangatkan lagi. Suruh dia masuk microwave hangat nanti. Ya, perasaannya ke kamu masih ada perasaan di mana dia masih menginginkan kehangatan seperti yang pernah terjadi. Ya, kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Perasaannya ke kalian bingung, gundah, ya, galau. Lagi kayak orang home pimpa ya. Kayak ini ada strategi yang ingin dia lakukan. Katakanlah dia memang pingin datang, tapi dia kan bingung nih, caranya gimana? Aku sudah menyakitin terlalu banyak, aku sudah begini begitu, bla bla bla. Ya dia kayak dia cabut tuh bunga, pergi enggak, datang enggak, minta maaf enggak, gitu ya. Ini orang yang lagi dalam situasi kayak overthinking banget, ingin melakukan sesuatu tapi kayak ada takut ya, ada takut penolakan, takut diomelin, pokoknya ada ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam pikiran dia, seperti itu. Ada paisuchennya nih gambarnya. Ada paisuchen. Masih pengen bersama kalian, kuat sih kalau aku lihat ya. Tapi ingat ya, walaupun misalnya dia sudah punya pasangan, kalian sudah punya pasangan, masih ingin bersama kalian itu dalam konteks tanda petik ya. Belum tentu mungkin ingin nikah atau berkomitmen, tapi setidaknya pengen selaras lagi sama kalian. Karena kan kondisi kalian beda-beda semua, jadi kalian harus bijak menelaah ini. Jadi aku membacakan secara poinnya aja gitu. Mana bisa Mi kami bersama, mana bisa Mi kami itu. Iya, gak bisa lah kalian berkomitmen, tapi kan hubungan kalian masih bisa bersama ya. Kucing-kucingan. Itu buat yang third party ya, yang enggak usah ditanggapin. Karena banyak yang nonton di aku tuh third party semua. Oke, kemudian sini ada Queen of Cups, Queen of Cup ya, tuh dia. Tuh masih pingin datang, masih pingin bertransformasi, lagi menyiapkan sarana untuk datang ke kamu tuh apa? Keberanian. Ya, ini ada dualitas nih ya. Satu sisi dia pingin datang, pengen ketemu kamu, berdamai, menjelaskan sesuatu. Tapi di satu sisi juga dia takut. Dia takut sebenarnya kalau dia harus datang ke kamu tuh dia harus membawa sesuatu loh. Entah ini tentang persembahan, persembahan. Ada yang harus dia bawa, entah utang, janji, hutang piutang, atau apapun yang menurut dia itu adalah memang itu keinginan kamu, keinginan terbesar kamu. Nah ini yang kadang-kadang agak sedikit membuat dia overthinking atau terhambat. Aku harus datang, aku mau datang, tapi aku harus bawa sesuatu. Kamu yang tahu apa itu, ya. Apalagi kalau dia yang suka gondol-gondolin kalian punya harta benda, mungkin dia takut bakal ditagih atau seperti apa. Bottom of the deck, energi dia sering stalking kalian nih. Ya, Egg of College ya, udah sering stalking kalian, ngelihat kalian, bahkan mungkin dia berada di posisi yang dekat sama kalian tapi nggak tahu kalian sadar atau tidak. Kalau yang LDR, yang virtual, mungkin dia sudah stalking kalian, cuman nggak tahu aja cara memulainya seperti apa gitu. Kalau yang LDR, kalian menelaah ini adalah mungkin dia sudah banyak melakukan komunikasi dalam chattingan sana sini, tapi kayaknya mungkin nggak ada yang asik diajak ngobrol gitu. Ya, yang tadinya dia mencoba mau memanfaatkan orang-orang tersebut atau lawan jenis tersebut, yang terjadi malah dia yang dicoba dimanfaatin. Tuh ya, kita cek zodiaknya. Besok kita baca tema ya, udah banyak juga yang minta tentang keadaan, perasaan dia, terdalam dia setelah berpisah. Oke, bottom of the deck, kok bottom of the deck sih? Zodiak terbesar, energi terbesar Aries, Pisces, Taurus, Aquarius, Libra. Ini hanya patokan aja ya, Leo.
tergantung kalian ketarik nggak energinya di sini. Sagittarius. Oke, inisial nama ada I, ada N, ada D, ada X, ada V, ada Y, ada Z, L, B, S, A, M. Bottom of the decknya Q. Tiga belas, 8, 17, 15, 3, 27, 2, 7, 11, 18. Bottom of the decknya 19. Kita baca buku. Mana bukunya? Astaga. Ini dia. Masih tentang seni merawat sanubari ya, Ai. Oke, kita baca halaman 171. Sekeras apapun keinginanmu untuk melangkah, bila kamu masih meragukan doamu sendiri, itu sama dengan berdiri di atas tebing yang siap membuat pikiranmu terjatuh menuju kegelapan dalam hatimu sendiri. Dengan berdoa, kau tidak lagi bersusah payah menekuni kesalahan, kau tidak lagi bergelut dengan cinta membuatmu buta. Kau juga tidak lagi bingung bagaimana caranya merawat sanubari tanpa menyakiti. Karena dengan berdoa, manusia yang dulunya kau anggap paling berbahaya bisa saja membuatmu terjaga, dan manusia yang pernah kau yakini sumber luka yang berkesempatan membuatmu bahagia. Itu dia ayah-ayahku semua. Kurasa cukup readingannya sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai ai.